Fenomena ekonomi berkreasi, berinovasi, berkolaborasi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fenomena Ekonomi dengan aku Siftelnia Rasari. Nah, jadi di video kali ini aku akan berbicara tentang bagaimana sih perilaku konsumen. Karena sebagai konsumen sendiri, ketika membeli suatu barang, produk atau jasa, mereka harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk harga dan kualitas. Kemudian guys, untuk objek kali ini adalah coffee shop atau kedai kopi yang ada di Bojonegoro, di mana nantinya aku akan bertanya kepada beberapa konsumen dan salah satu owner di coffee shop atau kedai kopi tersebut. Nah, kalau kalian mau tahu jelasnya, jangan lupa lihat video ini, tonton sampai habis. Let's go! Oke guys, sekarang aku sudah ada di salah satu coffee shop yang ada di Bojonegoro. Tepatnya ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 104 dan nama kedainya adalah Pesen Kopi. Nah, sekarang di sampingku udah ada konsumen pesen kopi. Di sebelahku ini ada Kak Fahmi dan Kak Ivan. Ya. Mungkin kakaknya mau say dulu ke penonton. Hai. Oke. Jadi gini Kak Ivan dan Kak Fahmi. Awalnya tuh kakak tahu pesen kopi ini dari mana sih Kak? Atau mungkin dari keluarga, dari temen, atau dari sosmed yang merekomendasiin kakak bisa jadi tahu pesen kopi itu? Ya awalnya gini. Ya kebetulan ini kan dekat sama kantor saya. Ya sering lewat sini lah kalau mau berhubung. Suasananya enak. Ya mampir dulu. Kebetulan di sini juga menunya juga varian, cocok dengan kita. Ya nyaman. Hampir tiap hari kita kesini ya. Iya. Gitu. Kemudian apa sih kayak bisa membuat Kak Fahmi dan Kak Ivan tuh sendiri kesini setiap hari tuh karena apa? Menunya yang beragam, harganya, atau rasa minumannya yang enak gitu? Ya itu tadi. Selain harga yang terjangkau, terus tempatnya nyaman, suasananya enak, samping jalan terutama ya. Kita sambil melihat kendaraan lewat, sambil memantau. Iya. Pokoknya tenang lah suasana. Nyaman. Ya, nyaman. Jadi selain dekat dengan rumah dan tempat kerja, kemudian selain harganya yang terjangkau, tempatnya yang nyaman juga ya Kak? Iya. Yang penting tempat nyaman, yang penting tempat cocok. Nah, kemudian Kak Ivan dan Kak Fahmi kan sebagai konsumen pesen kopi, apa sih yang menjadi nilai kualitas di pesen kopi ini Kak? Kualitas ini dibanding kopi lain. Iya. Rasanya enak, kebersihannya terjaga. Mungkin dari service time-nya atau apa gitu. Pelayanannya Ya. Pelayanannya sangat puas ya. Sangat dari puas. krunya sendiri atau bintang 5 lah pokoknya. Ramah-ramah. 5,5 ya. Ramah termasuk ya. Termasuk ramah. Nah, kemudian Kak, apa merek brand nama itu mempengaruhi kakak sehingga kakak datang ke pesen kopi setiap harinya? Iya. Karena brandnya sudah punya nama. Terus di kota-kota lain Jawa Timur juga sudah ada. Jadi ya itu termasuk pilihan konsumen. Iya, pilihan konsumen. Jadi hal tersebut juga menjadi perilaku konsumen dalam memilih atau membeli suatu produk ya Kak? Iya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Siftelnia Rasari. Nah, jadi di sini aku sudah ada di lokasi yaitu tepatnya ada di Jalan Pondok Pinang. Terus nama kedainya yaitu Lupintu. Terus di sebelah aku ini sudah ada Kak Putri. Dia konsumen atau customer di Lupintu ini. Nah, untuk Kak Putri sendiri mungkin boleh say hi ke penonton Kak. Halo guys, Putri. Oke, Kak Putri tuh sebelumnya tuh tahu atau rekomendasi Lupintu ini dari mana sih Kak? Apakah dari teman, dari keluarga, atau dari sosmed gitu? Oke, kalau rekomendasi Lupintu itu aku dari temen aku. Oh iya. Soalnya dia katanya kenal sama bos di Lupintu. Berarti sering nongkrong di sini ya Kak? Berarti tiap harinya? Kalau tiap hari sih enggak ya. Cuman dia kalau ngopi paling cumannya enggak sering. Terus kalau untuk apa sih? Kenapa Kak Putri sendiri tuh tiap hari datang ke sini?
apa yang mempengaruhi Kak Putri gitu loh? Mungkin harga atau menu atau apa gitu? Untuk aku sendiri ya, yang paling utama sih menunya. Menunya tuh di sini beragam, terus harganya juga terjangkau, tempatnya tuh nyaman buat belajar-belajar. Buat di sini kan juga ada buku-buku ya, jadi kita bisa baca buku agak santai-santai dikit lah. Oh gitu. Berarti untuk manfaatnya sendiri dari Kak Putri sendiri tuh kesini bukan karena harga, tapi karena juga tempatnya tuh yang nyaman sama bisa untuk baca buku gitu ya? Iya betul. Oh iya. Terus kemudian untuk kualitas Lupin itu sendiri dari kedai kopi lain itu apa sih Kak menurut Kak Putri? Kualitas di sini tuh gimana ya? Kan nggak semua kedai kopi kualitasnya sama. Jadi untuk Lupin itu sendiri ini karena dibalik menu yang murah, menu yang terjangkau harganya, tempatnya yang santai, itu Lupin itu memiliki tempat yang luas dan Lupin itu kan belakangnya ada sawah-sawah, jadi kelihatan seger kalau di luar. Oh gitu. Jadi kalau ngopi santai, ngopi sore, ngopi pagi itu bisa di luar itu karena menikmati sawah gitu ya? Masih Angin segar. sawah. Kemudian untuk merek sendiri, apa Kak Putri itu terpengaruh sih kayak misalkan merek di kedai kopi ini atau kedai kopi lain itu mempengaruhi Kak Putri untuk nongkrong di kedai kopi atau coffee shop tersebut? Untuk merek itu nggak terpengaruh ya dari aku sendiri, soalnya kan di Bojonegoro itu banyak coffee shop, kedai-kedai kopi yang rame juga tempatnya, terus kopinya juga beragam banget gitu loh. Oke, berarti untuk pelayanannya sendiri di Lupinti itu gimana sih Kak? Baristanya apa yang pelayanannya gimana? Kemudian untuk self service-nya atau enggak gitu? Kalau di Lupintu itu kita nggak self service ya Kak, kita pesenannya diantar, dan untuk pelayanan di sini tuh orangnya ramah-ramah banget, baik-baik banget semua. Begitu. Oke guys, jadi sekarang aku udah ada di lokasi di Jalan Untung Suropati. Nah, tempatnya adalah satu sisi. Dan di sebelahku ini udah ada Kak Radit. Mungkin kakaknya boleh say dulu ke penonton. Oke, arahnya sangat ceria sekali ya guys ternyata. Oke, Kak Radit sendiri tuh tahu tempat kedai kopi satu sisi ini dari siapa sih Kak? Rekomennya mungkin dari teman, keluarga, atau sosmed gitu? Yang pertama tentunya dari teman, karena seringnya teman-teman ke sini akhirnya diajak untuk datang ke sini juga. Oh gitu, jadi ikut tertarik gitu ya? Iya, betul. Oke. Kemudian faktor dari Kak Radit sendiri nih, faktor apa sih yang mempengaruhi Kak Radit sampai Kak Radit tuh mengunjungi kedai kopi satu sisi ini? Ya kembali lagi ke awal, yang pertama pengaruh teman, dan yang kedua tentunya variasinya yang beragam, variasi dan juga harganya yang terjangkau, dan lebih banyak lagi pengalaman di sini lah, karena tempatnya juga bagus, fleksibel, dekat dari rumah. Dan itu dong. Oke, berarti harga ya Kak, berarti harga atau menu yang beragam ya lebih tepatnya. Kemudian selain harga dan menu beragam, apa sih manfaat atau kebutuhan Kak Radit sendiri sampai setiap hari itu ngunjungin kedai kopi satu sisi ini? Tentunya buat kumpul sama teman, refreshing. Oh gitu ya. Oke, kemudian Kak, dari Kak Radit apa ada pengaruh sih di kedai kopi lain? Terus Kak Radit tuh kenapa mengunjungi kedai satu sisi ini? Jadi kayak apa kualitasnya kedai satu sisi ini sehingga kakak dapat mempertimbangkan satu sisi ini daripada kedai kopi lain gitu? Yang pertama, kedai satu sisi ini tempatnya lebih dekat ya, karena di pinggir jalan langsung, nggak harus masuk gang. Yang kedua tentunya kembali lagi ke awal tadi, variasinya yang banyak dan juga harganya yang apa merek dari kedai kopi juga mempengaruhi Kak Radit sendiri? tentunya iya, karena untuk brandnya sendiri dan pengalaman saya sendiri di sini, kan ini termasuk kedai yang baru juga dan kualitasnya juga terbilang bagus. Tentunya brandingnya juga termasuk bagus. Berarti untuk pelayanannya sendiri gimana Kak di satu sisi ini? Apakah kasirnya ramah atau gimana gitu? Keseluruhan bagus, kasir ramah, pelayanan cepat, dan juga tentunya sesuai harga. Tidak Jadi ada sangat puas kelebihan. gitu ya Kak? Sangat puas. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke guys, tadi aku sudah
bertanya kepada beberapa konsumen dan owner juga tentang bagaimana sih perilaku konsumen ketika membeli suatu minuman di coffee shop atau kedai kopi yang ada di Bojonegoro. Nah, kesimpulannya sendiri dari aku, ketika konsumen membeli suatu minuman di kedai kopi atau coffee shop, mereka harus mempertimbangkan banyak faktor, seperti halnya faktor internal maupun eksternal. Kenapa demikian? Karena hal tersebut untuk memenuhi manfaat atau kebutuhan mereka sendiri dalam membeli minuman di coffee shop atau kedai kopi tersebut. Kemudian guys, jika kita melihat pengaruh referensi atau rekomendasi, hal tersebut juga sangat penting dalam perilaku konsumen. Karena kebanyakan konsumen mendapat referensi atau rekomendasi tersebut dari teman-teman yang sering mengunjungi coffee shop atau kedai kopi tersebut. Kemudian jika kita melihat faktor utama yang sangat mempengaruhi konsumen ketika membeli kopi, nah faktor utamanya adalah harga dan menu yang beragam. Kenapa demikian? Karena kebanyakan konsumen ketika mereka mengunjungi coffee shop atau kedai kopi, fokus utama mereka yang pertama adalah tertuju pada harga dan menu yang sangat bervariasi guys. Kemudian mengapa konsumen mengunjungi coffee shop atau kedai kopi tersebut setiap hari? Karena mereka memiliki manfaat dan kebutuhannya sendiri-sendiri. Contohnya seperti mereka datang setiap hari karena tempat tersebut dekat dengan tempat kerjanya, kemudian dekat dengan tempat tinggal, atau mungkin tempat tersebut juga cocok untuk dibuat nonton bareng, atau mungkin main game bareng, atau mungkin tempat dan suasananya yang nyaman guys. Nah, kemudian jika konsumen melihat dari kualitas kedai kopi atau coffee shop tersebut, mereka akan mempertimbangkan kualitas kedai kopi A, kedai kopi B, atau mungkin kedai kopi lain. Karena beberapa kedai kopi atau coffee shop memiliki kualitas yang berbeda-beda. Seperti halnya kualitas rasa atau makanan yang ada di coffee shop atau kedai kopi tersebut. Nah, selanjutnya, merek juga apakah akan mempengaruhi konsumen dalam mengunjungi kedai kopi atau coffee shop? Jawabannya bisa iya atau bisa tidak. Karena beberapa konsumen kenapa menjawab tidak? Karena mereka mengunjungi kedai kopi atau coffee shop tersebut, mereka hanya ingin membeli suatu minuman atau makanan tersebut. Dan kenapa iya? Karena mungkin kedai kopi atau coffee shop tersebut memiliki citra merek yang mereka sukai, atau mungkin kualitas yang ada di coffee shop atau kedai kopi tersebut kualitasnya bagus gitu. Kemudian konsumen juga bisa menilai dari pelayanan yang baik dan kepuasan. Mereka bisa menilai mungkin dari keramahan kru atau karyawan, atau mungkin dari service time-nya, pelayanan yang sangat cepat. Oke teman-teman, jadi videoku tentang perilaku konsumen sampai sini aja ya. Next nanti aku akan membuat video apa lagi. Jangan lupa klik lonceng subscribe, like sebanyak-banyaknya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye bye, see you. Mungkin kalian jangan lupa. Oh ya, aku lali guys, sumpah.